أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu ta'ala anhu satu kali menjelaskan mengenai suatu topik bahwa untuk manusia ada dua kebersihan yang sangat penting, yang diantaranya yaitu pikiran dan yang kedua adalah perasaan yang baik. Dan perasaan yang dalam yang dimiliki manusia, jadi kebersihan hati tidak akan mungkin hanya melalui perasaan yang sementara saja, yaitu perasaan yang baik yang terus menerus. Dan jika hati menjadi bersih sama sekali dan kebersihan pikiran dan pandangan yang selalu bersih, yang dalam bahasa Arab disebut tanwir, dapat diperoleh melalui kebersihan pikiran. Tanwir disebutkan yaitu dalam diri manusia tumbuh nur yang akan menjadikan dia selalu berpikir baik. Jadi itu memperoleh kemampuan untuk selalu berpikir baik dan tidak pernah akan berpikir yang jahat atau yang jelek. Jadi jelas ini merupakan suatu upaya yang keras dan kurnia dari Allah Ta'ala. Dan beliau radhiyallahu menjelaskan melalui sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam mengenai hal ini. Bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam beliau dengar, yaitu ketika ada orang yang bertanya kepada beliau mengenai masalah fikih, dan karena masalah ini masalah yang dipahami lebih banyak oleh mereka yang selalu berkecimpung dengan masalah fikih, maka kadangkala beliau suka mengatakan, pergilah tanya kepada Maulwi Nuruddin atau Maulwi Abdul Karim atau Maulwi Said Hasan Saib. Itu beliau katakan, tanyalah kepada mereka, atau beliau menyebut nama orang lain. Dan kadangkala dan ketika beliau lihat bahwa penanganan masalah ini berhubungan dengan beliau sebagai seorang yang dikirim oleh Allah Ta'ala, maka beliau juga memecahkan masalah tersebut. Dan ketika masalah tersebut tidak berhubungan dengan masalah yang penting, hal yang baru, maka beliau suruh menanyakan kepada yang lain. Dan kalau Maulwi Saib lagi duduk di berdekatan dengan beliau, maka beliau menanyakan, Maulwi Saib bagaimana mengenai masalah ini. Tapi banyak kali
ketika beliau mengatakan bahwa tanyalah kepada maulwi tersebut, beliau suka mengatakan juga bahwa menurut fitrat kami hal ini seperti ini mestinya. Dan beliau mengatakan bahwa kami telah pelajari, walaupun kita tidak mengetahui, tapi kalau dari hati kami ada perasaan yang muncul, maka dari situ kemudian dapat diketahui bahwa hal itu sesuai dengan hadis atau Al-Quran. Hal ini yang disebut tanwir. Tanwir dikatakan kepada pemikiran manusia atau yang muncul, yang benar. Dan kebenaran bahwa hal itu harus benar dan terbukti benar. Dan tanwir ini selalu akan menjamin bahwa apa yang dia katakan atau difikirkan itu benar. Jadi kecemerlangan pikiran atau tanwir pikiran itu sangat penting, dan pada hakikatnya ialah bahwa makna dari tanwir dari sisi pikiran, maka takwa berhubungan dengan hati. Orang kadangkala memahami bahwa kebaikan dan ketakwaan sama, padahal kebaikan adalah apa yang sudah kita kerjakan dan atau yang kita ingin laksanakan, sedangkan ketakwaan ialah bahwa dalam hati manusia, dalam diri manusia, apapun perasaan yang akan muncul selalu baik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pikiran, pemahaman dan perenungan hubungan dengan akal pikiran, dan untuk selalu berada di dalam kebaikan, yaitu perasaan yang baik, maka itu hubungannya dengan hati, dan itu ada hubungan dengan ketakwaan. Jadi jika seorang memiliki tanwir pemikiran dan ketakwaan, maka dia akan terpelihara dari serangan kejahatan. Dan jika terpelihara dari serangan kejahatan, maka orang seperti itu akan berada di bawah pengaruh dari kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa dalam hal yang umum Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada orang-orang yang menanyakan, beliau kirim kepada para ulama jemaat, tetapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang secara zahiriah nampak walaupun sedikit kecil, tetapi dari situ beliau juga ingin memperbaiki para ulama, misal dalam perjalanan, yaitu berhubungan dengan sholat di waktu musafir, apa yang disebut safar dan sholat mana yang di qasar. Beliau katakan pendirian saya ialah bahwa manusia jangan memikulkan kesulitan pada dirinya. Walaupun hanya 2-3 mil, kalau itu safar, maka kita harus mengamalkan kasar dan safar. Innamal a'malu binniyat. Kadangkala kami pergi berjalan bersama-sama dengan kawan-kawan, teman-teman 2-3 mil, tetapi tidak pernah orang terfikir bahwa itu dalam safar. Tetapi kalau seorang dia ketika membawa barangnya dan berniat untuk safar, maka orang itu adalah musafir. Beliau bersabda bahwa berdasarkan syariat itu bukan suatu beban. Jadi kalau hal itu kamu anggap sebagai suatu safar, maka itu merupakan safar. Jadi safar ialah jika seorang berniat untuk melakukan safar. Beberapa hari yang lalu kita pergi di Leicester untuk meresmikan masjid, dan kita akan berangkat ke sana. Maka di sana saya mengimami sholat penuh.
Dan orang menanyakan kenapa tidak melakukan sholat yang musafir. Maka saya ingat bahwa Hadrat Masih Wasallam pernah bersabda bahwa kalau kita membawa barang dengan niat safar, maka kita waktu itu disebut safar. Dan karena pada waktu itu saya tidak berniat safar dan saya akan kembali, maka saya tidak melakukan sholat safar. Innamal a'malu binniat juga yang harus diingat. Kalau ini yang diingat dan perhatikan, maka manusia tidak akan membebani dirinya dengan kesulitan yang tak perlu dan tidak juga mencari-cari kemudahan yang tidak perlu. Tapi tujuannya adalah untuk melaksanakan hukum atau perintah Allah dan Rasulnya. Dan dengan lebih membukakan ini, maka Hadrat Masih Wasallam bersabda bahwa memang lihatlah niat masing-masing. Dalam hal-hal ini, hal yang penting adalah memperhatikan ketakwaan. Kalau ada seorang yang setiap hari untuk pekerjaan-pekerjaan yang biasa dia pergi ke melakukan perjalanan, maka itu bukan safar. Tapi safar ialah ketika seorang secara khusus dan hanya untuk itulah dia meninggalkan rumahnya. Dan yang disebut safar secara umum. Lihatlah, kita setiap hari berjalan pagi 2-3 mil, tapi itu bukan safar. Dalam kesempatan seperti itu, kita harus memperhatikan ketenangan hati kita, ketenteraman hati kita. Dan kalau hati memfatwakan bahwa itu safar, maka lakukanlah sholat secara kasar. Istafti kalbaka. Itu mintalah fatwa dari hatimu. Demikian juga harus mengamalkannya. Beliau bersabda, walaupun ribuan fatwa, tapi ketenangan hati seseorang mukminlah yang merupakan hal yang penting. Jadi niat dan fatwa hati harus kita gunakan. Niat harus bersih dan dengan niat yang bersih kita mengambil fatwa dari diri kita. Jadi ada orang bertanya, kalau seorang datang ke markas, apa dia sholat atau kasar atau tidak? Dan sebagian orang menganggap bahwa datang ke markas saya tidak perlu kasar, bisa Karabua, misalnya ke Kadian, atau orang datang ke sini. Berkenaan dengan ini, Hadrat Masih Wasallam bersabda bahwa jika ada orang datang ke sini 3 hari, maka dia boleh mengkasar. Menurut pemahaman saya bahwa kalau memang itu merupakan safar, walaupun hanya beberapa meter mulai berjalan, tentu kita sudah boleh mengkasar. Tapi kalau kita bermakmum kepada seorang imam mukim, maka tentu kita akan sholat sesuai dengan imam tersebut. Jadi musafir pun dia harus sholat yang sesuai dengan orang mukim itu. Jadi para pejabat jika pergi ke kunjungan ke daerah atau ke tempat-tempat lain, maka itu bukanlah safar. Karena seorang seperti itu sedang berkeliling di kebunnya. Jadi dalam hal ini tidak ada ketentuan safar seperti itu. Hadrat Masih Wasallam bagaimana berkenaan dengan masalah-masalah, beliau suka memberikan petunjuk. Misalnya Qazi Amir Sahib menjelaskan bahwa saya dari semula berpendapat bahwa sholat di pasar itu hanya boleh waktu perang, sedang dalam keadaan biasa tidak boleh. Dan saya suka berbahas dengan Hazrat Hakim Nuruddin. Nah, jadi suatu kali beliau ini mengatakan bahwa ada suatu kunjungan karena suatu pengadilan di Gurdaspur, dan Hadrat Masih Wasallam pergi ke sana, dan waktu itu ada Hadrat
masih Hadrat Nuruddin Sab. Tapi ketika waktu sholat zuhur, Hazrat Masih Wasallam bersabda, Tuanlah menjadi imam. Dan dalam hati katanya saya mengatakan bahwa saya akan sholat sebagai orang mukim agar supaya dapat ketahui kalau saya melakukan itu maka Hadrat Masih Wasallam tentu akan memperbaiki. Dan saya katanya saya ketika akan mengangkat tangan untuk berniat sholat yang empat rakaat itu, maka Hadrat Masih Wasallam yang sedang berdiri di sebelah kanan saya, beliau maju dan datang dan membisikkan ke telinga saya, Qazi Sahib, Tuhan tentu akan sholat 2 rakaat. Dan saya mengatakan ya Huzur, saya akan 2 rakaat. Maka Qazi Sahib mengatakan, maka sejak saya itulah permasalahan saya telah terpecahkan dan saya meninggalkan pemikiran saya yang sebelumnya. Jadi bagaimana beliau secara hati terbuka menerima keputusan Hadrat Muhammad SAW. Dan ini yang perlu saya jelaskan juga bahwa dalam berbagai kesempatan Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan masalah fikih. Jadi tidak selamanya tidak selamanya beliau mengambil pendapat dari orang lain, dari ulama lain, tapi beliau juga suka menjelaskan hal-hal yang penting berkenaan dengan masalah fikih. Jadi sebagian ada juga telah menyusun buku fikih, misalnya Jamiah Ahmadiyah dan para dosen dannya, yaitu Fiqhul Masih, dan sudah diterbitkan. Jadi banyak sekali masalah yang dapat diambil petunjuk dari dalam buku ini, dan mudah-mudahan dengan cara itu banyak sekali masalah fikih yang akan dapat memberikan pencerahan kepada sebagian orang, dan telah dikumpulkan dengan baik. Jadi dari waktu-waktu saya ingin terus menjelaskan mengenai masalah ini dari waktu ke waktu. Berkenaan dengan sholat Jumat, kalau sholat asar akan dijamakkan, maka dalam sholat Jumat ada sholat sunat perlu dilaksanakan yang sebelum Jumat. Hadrat Muslim Maud menjelaskan, satu kali saya ditanya waktu dalam perjalanan waktu itu, kata pada sholat Jumat ada perselisihan pendapat di antara para sahabat, ada bahwa Hadrat Muhammad SAW bersabda bahwa dalam jamaah maka sholat sunat sebelum dan di antara 2 sholat itu dimaafkan. Kalau maghrib dan isya di jamaah, maka sholat sunat di antara kedua sholat dan di akhir juga dan setelah itu akan dimaafkan. Tapi suatu kali juga seorang sahabat mengatakan bahwa dua hal ini benar, bahwa sholat sunat sebelum Jumat itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Bahwa yang benar juga bahwa Hadrat Rasulullah SAW, beliau juga suka melaksanakan sholat sunat sebelum Jumat ketika di jamaah. Jadi sholat yang di 2 rakaat sebelum Jumat itu adalah sholat sunat atau nafal yang berbeda dengan sholat qabliyah zuhur. Dan ketika seorang dalam perjalanan, seseorang bisa dapat yaitu bahwa seorang dalam perjalanan dia boleh juga tidak sholat Jumat, tapi bukan berarti tidak sholat, dia tetap sholat zuhur. Jadi ada riwayat menyebutkan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam
pernah disaksikan oleh sebagian sahabat bahwa beliau juga sholat qabliyah Jumat pada waktu perjalanan dan juga pada waktu itu saat perjalanan yang lain ada beliau sholat yang sebelumnya itu dan ada juga yang beliau tidak sholat qabliyah itu. Ada juga katanya suatu saat dalam perjalanan Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa hari ini hari Jumat kita tidak akan sholat Jumat karena kita dalam perjalanan. Tapi ada seorang sahabat datang dan dia berpikir bahwa kemungkinan Hadrat Masih Maud alaihissalam ini menyatakan demikian karena Hadrat Hakim Nuruddin tidak ada bersama beliau. Dan dia mengatakan, Huzur, saya bisa sholat Jumat. Yaitu saya bisa mengimami sholat Jumat. Memang katanya bisa, tapi kita dalam safar, oleh karena kita tidak sholat. Dan dia katanya tetap mengatakan, Huzur, saya bisa katanya menjadi imam sholat Jumat. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika melihat bahwa orang ini ingin sekali mengimami sholat Jumat, maka Hadrat Masih Maud alaihissalam, oke, kalau begitu kita hari ini sholat Jumat. Hadrat Muslih Maud menyatakan bahwa saya melihat dalam perjalanan Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa beliau pernah sholat Jumat dalam perjalanan dan juga pernah tidak sholat Jumat dalam perjalanan. Dan begitu juga mengenai sholat nafal sebelum Jumat. Beliau alaihissalam juga melaksanakan dalam perjalanan dan juga kadang-kala tidak melaksanakannya. Dan saya juga demikian. Jadi kalau dalam sholat Juma dan Asar di jama, maka sholat nafal sebelum Jumat perlu juga dilaksanakan. Dalam perjalanan hidup manusia ada kegembiraan pribadi, kegembiraan jemaat dan kegembiraan berkenaan dengan kemanusiaan. Jadi perlu juga ada yang dizahirkan, tapi sebagian orang ada yang berlebihan dan ada yang terlalu kurang dalam hal ini. Jadi ada sebagian orang menganggap bahwa ada yang penzahiran yang berlebihan, ada juga yang tidak menzahirkan, ada juga yang melarang. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada kita dan mencontohkan kepada kita bagaimana berjalan di pertengahan. Dan beliau memberikan contoh pada kita dalam hal yang sekecil-kecilnya pun. Dalam hal agama dan hal keduniaan juga. Berkenaan dengan sholat saya sedang jelaskan tadi. Dan ada juga penzahiran kegembiraan secara duniawi. Berkenaan dengan ini, bagi apa yang beliau jelaskan kepada kita. Berkenaan dengan ini Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu menjelaskan apa yang beliau lihat berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam pengamalan hal tersebut. Ini saya ingin jelaskan. Beliau radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan menyalakan lampu hias dalam kesempatan yang khusus. Dan yang menjadi penyebab untuk dijelaskan ini ialah bahwa ketika ulang tahun Ratu Victoria dinyalakan lampu-lampu hias atau juga berkenaan dengan hal yang lain, Hadrat Muslih Maud menjelaskan bahwa ketika ulang tahun Ratu Victoria, waktu itu lampu-lampu dinyalakan sebagai lampu hias. Jadi kemungkinan ada dua acara, kedua-duanya itu juga dilaksanakan menyalakan lampu hias, yaitu pada ulang tahun Ratu Victoria dan Pangeran Edward. Dan beliau alaihissalam mengatakan bahwa hal itu bisa dilaksanakan. Dan kata Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyuruh seorang sahabat beliau untuk mencari lampu tambahan
ataupun lampu minyak untuk dinyalakan. Jadi perlu juga diingat bahwa lampu-lampu hias itu tidak harus dilarang. Beliau alaihissalam menyatakan, beliau radhiyallahu menyatakan bahwa Hadrat Masya SAW sebagai hakaman adalan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Tetapi apa yang tidak bertentangan dengan syariat adanya juga yang beliau juga memberikan izin. Misalnya kenapa misalnya lampu hias dinyalakan, apakah itu tidak berlebihan atau bagaimana? Berkenaan dengan ini Hadrat Masya SAW menjelaskan bahwa dalam menjahirkan kegembiraan dalam ada hikmah, karena setiap apa yang dilakukan orang mukmin ada hikmahnya. Dan jika menyalakan lampu hias itu, kalau diperintahkan bahwa setiap rumah harus melakukan, tentu hal itu akan menjadi pembelanjaan yang berlebihan. Nah, oleh karena itu tentu tidak akan ada lagi faedah dari kegembiraan yang seperti itu. Tetapi kalau itu dilakukan di tempat-tempat khusus demi untuk kebaikan bangsa ataupun untuk seorang pejabat misalnya seperti untuk Ratu Victoria, maka tentu hal itu bisa dilaksanakan. Jadi misalnya kalau lampu di masjid tadinya hanya ada beberapa buah, lalu ditambah lagi untuk lebih memperlihatkan tanda kegembiraan. Itu jadi kita melihat bahwa ketika Islam bergembira, maka yang dilakukan oleh Islam itu adalah hal-hal yang akan memberikan faedah juga kepada banyak orang. Jadi ketika Islam menyuruh untuk melaksanakan kegembiraan, maka harus dilaksanakan agar supaya demi untuk manfaat negara atau manfaat masyarakat. Dan lampu-lampu hias tentu tidak seperti pelaksanaan korban yang akan memberikan manfaat kepada orang lain, melakukan kurban yang akan bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu tidak semua rumah harus melaksanakannya. Demikian juga misalnya petasan. Beliau alaihissalam juga pernah mengizinkan untuk membunyikan petasan, tetapi tentu tidak berlebihan. Karena yang penting beliau mengatakan bahwa itu demi untuk kepentingan bangsa atau dan untuk memberikan kegembiraan kepada anak-anak. Dan juga memang ada manfaatnya, karena ketika petasan diledakkan biasanya ada juga virus atau bakteri yang akan binasa, dan tentu itu ada manfaatnya juga. Tetapi beliau alaihissalam tidak mengizinkan kepada semua Ahmadi untuk melaksanakannya. Tetapi jika ada tempat-tempat khusus dan demi untuk kepentingan anak-anak agar supaya mereka gembira dan kepentingan bangsa, maka agar supaya anak-anak merasa bahwa dalam umur main mereka ternyata Islam juga tidak menolak keinginan-keinginan alami mereka. Jadi seperti misalnya kegembiraan untuk bangsa, dan sehingga ada hubungan dan kita bisa menzahirkan hubungan kita dengan negara kita, dan anak-anak juga akan menjadi gembira. Maka dalam keadaan seperti itu tentu diizinkan. Jadi sesuai dengan keadaan dan di dalam batas-batas yang wajar, tidak boleh berlebihan, maka tentu hal ini boleh dilaksanakan. Dan perlu juga dijelaskan kepada anak-anak bahwa di dalam batas-batas ajaran Islam dan sesuai dengan
dengan hukum-hukum negara, ketentuan negara, maka hal ini bisa kita lakukan. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu menjelaskan mengenai dua peristiwa masa anak-anak beliau. Yaitu beliau mengatakan, saya selalu ingat, yaitu waktu itu saya masih anak kecil ketika Hadrat Masih Salam pergi ke Multan dan saya bersama beliau alaihissalam. Waktu itu saya umur 7-8 tahun. Di dalam perjalanan itu saya ingat ada dua peristiwa. Dan beliau mengatakan memang banyak peristiwa-peristiwa yang saya ingat walaupun umur 1 atau 2 tahun. Dan bahkan ada seorang juga mengingatkan kepada saya bahwa saya ingat bahwa waktu itu umur saya baru 1 tahun ketika saya mengingat suatu peristiwa. Nah, beliau radhiyallahu mengatakan bahwa saya dalam perjalanan ke Multan itu saya ingat ada dua peristiwa. Pertama, ketika kembali dari sana, Hadrat Masih Maud alaihissalam singgah di Lahore. Pada waktu itu sedang dilaksanakan pameran mengenai gambar-gambar ataupun patung-patung yang dibuat dari bahan bahan yang untuk membuat lilin, dari bahan lilin. Dan itu raja-raja Eropa waktu itu dibuatkan patungnya dan gambarnya. Dan ada sahabat mengatakan Hadrat Masih Salam kepada Hadrat Masih Salam, oh itu adalah suatu masalah ilmiah. Dan saya menyarankan agar Hadrat Masih Maud alaihissalam ke acara tersebut. Tapi Hadrat Masih Salam tidak menyetujuinya. Tapi saya, yaitu Hadrat Muslim Maud, karena masih kecil, mengatakan ingin sekali beliau ke sana. Dan akhirnya Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, karena melihat ada sisi-sisi yang baik, maka beliau mengizinkan dan juga bahkan mengajak Hadrat Muslim Maud yang waktu itu masih kecil untuk pergi melihat hal tersebut. Dan ini merupakan ilmu dan hal-hal yang bersejarah. Jadi bukan karena ingin memenuhi desakan dari putra beliau, tidak. Tapi karena hal-hal yang memiliki ilmu, ada masalah ilmu di dalamnya. Kalau seandainya memang bertentangan dengan dengan agama atau syariat, pasti beliau tidak akan mengizinkan bagaimanapun desakan dari anak beliau atau dari putra beliau. Jadi dan kemudian peristiwa yang kedua itu saya ingat pada waktu itu ada undangan untuk pergi ke rumah seorang jemaat. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika kembali dari tempat tersebut, saya melihat ada kumpulan orang banyak dan sedang memaki-maki, ini berkumpul di tangga masjid. Dan ketika mobil Hadrat Masih Salam melewati itu, ketika saya melihat orang itu, mungkin ada satu keramaian, dan saya kemudian mengeluarkan kepala saya dari kaca mobil, dan ada seorang yang tangannya patah, dan dia sedang berpidato dan mengatakan bahwa Mirza telah lari. Jadi lihatlah bahwa orang sedang dalam keadaan luka, tangannya sedang dibalut dengan kain, tapi dia menganggap bahwa dengan tangannya yang terpotong itu pun dia mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan jemaat. Dan dia akan menguburkan jemaat. Jadi lihat bagaimana permusuhan yang sangat begitu luar biasa itu, dan berupaya maksimal untuk mencegah orang datang ke Qadian. Tetapi di zaman Hadrat Masih Maud Salam, orang-orang yang datang ke Qadian sampai di Batara, Muhammad Hussein Batalwi selalu menyuruh mereka kembali ke tempat mereka. Muhammad Abdul Majid Bagalpuri pun menyatakan
bahwa beliau pun cukup lama terkendala untuk beat kepada Hadrat Masih Wasallam karena perbuatan Muhammad Hussein Batalwi itu. Dan inilah kesibukan Muhammad Hussein Batalwi untuk mencegah orang yang pergi ke Qadian. Mengatakan apa yang kamu akan peroleh di sana? Kalian kalau ke sana iman kalian akan rusak. Jadi sebagian orang karena menganggap beliau ini yaitu Muhammad Hussein Batalwi ini orang yang berilmu, maka mereka kemudian kembali ke kampung mereka karena menganggap apa yang dikatakan oleh Muhammad Hussein Batalwi ini benar. Jadi ini semuanya adalah karena permusuhan Muhammad Hussein Batalwi dan mereka dan ulama dan Muhammad Hussein Batalwi ini mencegah banyak sekali orang untuk tidak menerima kebenaran. Jadi permusuhan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam ini dari ulama-ulama dan karena kebodohan mereka dan demi untuk keperluan pribadi mereka, tetapi mereka mengatasnamakan agama untuk melakukan penentangan-penentangan itu. Sampai sekarang masih ada permusuhan yang seperti itu. Mereka terus-menerus mendorong orang-orang untuk memusuhi Hadrat Masih Maud dan jemaat beliau. Padahal kedatangan Hadrat Masih Maud alaihissalam datang untuk memberitahukan kembali ajaran Islam yang benar dan untuk memperlihatkan kedudukan Hadrat Rasulullah SAW dan untuk menegakkan kedudukan Hadrat Rasulullah SAW yang benar. Padahal beliau ini adalah yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah pelayan dan putra rohani Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sangat mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ulama-ulama atau orang-orang yang menyebut diri mereka ulama, mereka sangat malang. Bukannya mereka bergabung dengan wujud yang sangat mencintai Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, tetapi mereka mengatakan beliau ini katanya beliau alaihissalam adalah mengingkari khatamun nabiyyin. Padahal Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam amalan dan ajaran beliau sama sekali tidak ada yang seperti itu, yaitu yang menentang Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau alaihissalam telah memberikan tantangan kepada semua agama bahwa sekarang ini keselamatan hanya ada melalui Islam dan melalui ikut kepada Hadrat Rasulullah SAW. Jadi bagaimanapun ulama-ulama terus berusaha untuk memusuhi jemaat dan terus-menerus memusuhi, tetapi adalah takdir dari Allah Ta'ala bahwa wujud yang sangat mencintai Hadrat Rasulullah SAW ini, jemaat beliau akan terus maju. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita untuk menumbuhkan perubahan baik yang hakiki yang diinginkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam dan menjadi contoh orang muslim yang benar, dan semoga pikiran dan hati kita memiliki ketakwaan dan pikiran kita memiliki cahaya nur dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah salat ini ada salat jenazah gaib dari seorang ibu yang 12 April 2016 ini wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau ini Hazrat Naibullah Sahib Sahabi, cucu dari seorang sahabat ini, dan Malik Muhammad Hussein Sahib dan beliau ini juga menantu dari sahabat Hadrat Masih Wasallam. Beliau ini pernah menjadi almarhumah ini pernah menjadi ketua lajnah dalam waktu yang cukup panjang dan sangat mencintai dan setia kepada khilafat. Seorang yang banyak berdoa, banyak beribadah, dan banyak sekali ketika suatu saat di tempat beliau ini ada orang-orang jemaat yang dipenjarakan,
maka tamu-tamu yang datang berkunjung kepada mereka itu beliau jamu dengan sebaik-baiknya. Saya beliau pernah 40 tahun berkhidmat kepada jemaat dan beliau selalu terus membantu dan menolong suami beliau. Orang-orang dari markas datang ke kampung beliau ini selalu beliau jamu dengan baik, dan putra putri beliau ajarkan bagaimana kecintaan yang mendalam terhadap jemaat. 5 putra dan 3 putri beliau tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menegakkan putra putri beliau dan keturunan beliau ini di dalam jemaat dengan cara yang sebaik-baiknya. Amin Allah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.